anehnya kok ada bekas sesuatu hal yang agak mengganjal yang dilihat sama Rio ini. Tapi Rio ini nggak mau ngomong apa-apa. Akhirnya ketika Rio mau coba ngelus, kakak kenapa dingin? Aku bikinin teh hangat ya, aku bikinin teh hangat ya. Akhirnya nggak ada sautan sama sekali. Ya udah tuh dibikinin, cetek bikinin teh hangat. Ketika ngebikinin sambil ngelirik kiri kanan gitu kayak ngeliatin terus ke dalam tenda, tiba-tiba yang awalnya terus-terusan nangis ini teriak. Ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain kisah nyata yang dimana ini bener-bener tragis banget cuy, di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Dodor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Pokoknya buat ceritanya si siapa? Acil, Bayu, sabar aja dulu. Belum kelar coy. Belum, ntar tuh panjang lagi cerita dia tuh, masih panjang. Panjang banget soalnya satu episode ini. Jadi sabar dulu lah ya. Dan kita akan nyeritain, sebut aja namanya Rio. Rio ini kerja kantoran cuy. Dia tuh biasa kalau ngelepas penat itu naik gunung atau healing kemanapun lah, bisa ke pantai kemana lah. Dan dia ini manusia yang bisa dikatakan enggak harus ada temen. Jadi solo pun jadi, kalau ada temennya berangkat. Tapi lebih sering itu sendirilah. Karena iya di umur-umur dia pada saat itu tuh umur 30-an lah ya. Umur 30-an ya udah males untuk gabung hahaha sono sini, jadi kayak udah males ambil ribet kan. Nah orang tuanya selalu ngizinin. Rio ini pada saat itu dapat bisa dikatakan long weekend lah ya. Kalau orang kantoran kan kalau ada long weekend tuh Jumat libur udah tuh panjang, enak kan. Nah biasanya itu dipakai sama Rio ini untuk naik gunung. Pada saat itu Rio izin lah ke orang tuanya gitu kan. Tapi entah kenapa ibunya ini kayak ngewanti-wantiin dan bahkan sempat ngelarang Rio untuk melakukan pendakian. Jadi kayak punya firasat atau feeling buruk aja nih. Padahal Rio ini adalah tipikal pendaki yang bisa dibilang nggak aneh-aneh, nggak mabok, nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil jimat atau apapun, nggak ada lah. Jadi lempeng-lempeng aja dan jarang banget ngalamin kejadian-kejadian hal mistis. Ya sesekali pernah sih, cuman kayak nggak terlalu berlebihan dan nggak sampai bikin kenapa-napa si Rio juga. Cuman pada saat itu Rio ini bilang, oh, enggak kok bu, lagian deket ini kok. Begitupun bapaknya bilang, yakin kamu yo? Nggak tahu kenapa kita berdua ini kayak ngerasa was-was aja kamu mau melakukan pendakian kali ini gitu kan. Rio ini kayak ngeyakinin kedua orang tuanya nggak apa-apa, lagian kan udah biasa. Nggak usah aneh-aneh, yang penting doain anaknya aja. Toh gunungnya juga masih deket-deket kok, nggak terlalu tinggi. Dan untuk nama gunungnya gua akan samarin karena ini lumayan cukup ya tidak dipublikasikan banyak sih, karena ya beberapa gunung kan kalau ada kejadian nggak semuanya diceritain, kecuali kalau sekarang kan apa-apa udah pasti ke up ke medsos. Tapi kalau dulu tuh banyak banget kasus-kasus yang memang maksudnya nggak muncul di medsos gitu kan. Sampai akhirnya ya udah diizinin kan, Rio ini sama orang tuanya itu udah diizinin. Dia packing, ngurus logistik dan semua hal. Gak ada kejadian yang aneh-aneh, berangkatlah dia ke base camp.
Ketika sampai di base camp, biasa istirahat. Dan gunungnya pun ini gunung sepi cuy. Gunung sepi yang jarang didaki gitu kan. Tapi entah kenapa pada saat itu long weekend nggak ada pendaki sama sekali gitu kan. Kayak aneh aja. Akhirnya ya udahlah dia istirahat. Terus ditanyakan sama orang base camp, mau naik ya? Iya sendirian. Dan memang pada saat itu pun banyak gunung-gunung yang dikatakan masih boleh solo ya. Dan kejadian ini tuh bisa dibilang ya sekitaran 2015 atau 2016an lah. Akhirnya setelah dia ngobrol-ngobrol sama orang base camp, lanjut istirahat, tidur kan. Singkatnya dia bangun pagi, sholat subuh, terus dia tidur lagi dan dia berencana itu naik sekitaran jam 8. Karena memang estimasi untuk sampai area camp itu bisa dibilang ya kalau berangkat jam 8 mungkin jam 3-an paling telat itu udah sampai lah. Karena area campnya juga sampai puncak gitu kan. Apalagi ya Rio ini bukan pendaki pemula, udah biasa bawa berat, udah tahu ritmenya sendiri, kapan harus cepat, kapan harus pelan gitu kan. Akhirnya ketika dia udah bangun dari tidurnya lagi, selesai sholat dia ngurus-ngurus si Maksi, nulis kan. Nah ketika nulis itu ada 2 orang. Kita sebut aja Neng sama AA aja lah ya. Karena memang namanya harus disamarkan atau nggak boleh disebutin pakai nama siapapun. Kita sebut aja namanya Neng sama AA. Oh ternyata ada yang naik. Iya ada, tadi mereka berangkat pagi-pagi banget. Ketika kamu masih tidur. Oh gitu ya. Ya udahlah syukur berarti ada temennya nih di atas gitu kan. Ya udah tuh dia jalan terus udah ngurus si Maksi, jalan kan masuk pintu rimba. Masih belum ada kejadian hal yang aneh-aneh. Sampailah dia di pos 1. Sampai di pos 1 ini ternyata papasan dengan 2 pendaki ini. Pendaki yang bisa dibilang ya cewek sama cowok pada saat itu. Ya entah pasangan, entah adik kakak, belum tahu tuh pada saat itu Rio kan. Tapi mereka ini kayak minim ngobrol atau minim tatapannya agak sedikit kosong dan kayak sering ngelamun. Seperti kayak mereka ini lagi banyak masalah pada saat itu. Ditanya kan sama Rio ini, oh naik berdua, mereka tuh cuma nanggut doang. Iya, dijawab seperlunya tapi nggak punya ekspresi senyum atau apapun gitu kan. Boleh gabung nggak Rio? Kan mending ya kalau misalkan gabung di barengan di trek gitu kan. Nah ketika ngajak gabung itu sebenarnya kayak 2 pendaki ini ngerasa risih, kayak nggak seneng ketika dibarengin, tapi ya udahlah gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, terus karena memang Rio ini juga tipikal pendaki yang bawa logistik selalu banyak gitu kan, ditawarin cemilan, makanan, mereka tuh makan normal kok, normal. Nah akhirnya di situ, bang, ayo lanjut lagi yuk kata si A-nya tuh. Ya udah, ayo lanjutlah mereka sampai di pos 2. Sampai di pos 2 mereka masih kosong. Rio udah agak sedikit mulai curiga karena kok minim, maksudnya kan kalau misalkan ini pasangan udah pasti ngobrol atau ada keuuan atau ada keromantisan atau adik kakak nggak mungkin diem-dieman juga. Udah pasti kayak bercanda-bercanda tipis-tipis adalah, tapi ini nggak bercanda sama sekali, nggak ada obrolan sekali. Bahkan untuk ngobrol pun itu Rio yang mancing gitu. Ah orang mana? Nengnya orang mana gitu kan, ditanya tuh cuman orang sini bla 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 gitu kan. Tapi entah itu pertanyaannya itu antara benar jawabannya itu atau enggak gitu kan. Jadi cuman seperlunya aja. Akhirnya ya udahlah, daripada gue sepi sendiri kan gue ngikutin aja jadi sweeper paling belakang sampai di pos 2. Sampai di pos 2 lagi-lagi istirahat lagi kan, nyemil-nyemil lagi. Nah ketika nyemil-nyemil ini kan Rio ini sebenarnya udah tahu estimasi untuk sampai di area camp itu jam berapa ya. Jadi perkiraan paling telat itu jam 3-an. Jadi dia tuh sebenarnya pengen nyantai. Nah si 2 orang ini tiba-tiba pengen duluan pada saat itu. Ah kita duluan ya, nggak bisa nemenin lama. Oh iya. Dan sebenarnya jadi jarak dari 5 menit Rio pun jalan masih kelihatan. Tapi kayak ada satu tatapan pandangan di mana mereka ini ngeliat ke belakang. 2 orang ini tuh ngeliat ke belakang. Nah ketika ngeliat ke belakang itu kayak mereka tuh langsung mempercepat. Jadi kayak nggak mau dibarengin sama Rio. Entah kenapa Rio tuh kayak ngeliat ke belakang, apa karena mastiin gue udah jalan lagi atau belum gitu kan. Tapi Rio nggak punya pemikiran aneh-aneh pada saat itu. Lanjut lagi dan sampai di pos 3 pun ternyata mereka udah duluan gitu kan. Wah nggak ada, ya udahlah. Gue juga kan emang niat naik gunung ini pengen santai, bukan ngikutin ritme orang. Ya udah kalau memang mereka mungkin nggak mau dibarengin gitu kan. Rio ini masih santai-santai pada saat itu. Sampailah dia di area camp sekitaran jam 3. Ketika sampai di area camp, tenda mereka itu udah berdiri. Kondisinya mereka berdua itu duduk saling hadap-hadapan.
Jadi saling hadap-hadapan tapi dengan kondisi ngelamun, gak ngomong sepatah kata pun. Ada gerak-gerik yang atau bisa dikatakan lumayan cukup aneh pada saat itu. Kok tiba-tiba mukanya agak sedikit pucat. Rio sempat ngebrigiding ngeri dan merinding-rinding disco gara-gara penampilan mereka kok tiba-tiba jadi berubah kayak begitu kan. Ada apa nih? Apa yang terjadi sama mereka berdua? Akhirnya ya sudahlah, bodo amat gitu kan. Dan area tendanya mungkin bisa dikatakan sekitar berjarak beberapa meter doang. Rio itu sempat nyamperin tenda mereka berdua. Sempat nyamperin mereka tenda berdua itu langsunglah kayak di kayak nanti kalau mau makan atau mau ini gabung aja ya di kita. Iya. Nah bedanya kali ini agak sedikit ramah dan gak seperti sebelumnya. Dari mukanya pucet tapi lumayan cukup enak. Gimana ya, susah mendeskripsikannya tapi jauh berbeda sifatnya daripada yang sebelumnya lah, kurang lebih kayak begitu. Cuman mukanya agak sedikit pucat aja daripada yang sebelumnya. Akhirnya iya. Akhirnya ya udah tuh kan, udah diriin tenda, masak-masak, nyantai-nyantai, pakai hammock, dia main ayunan kan, karena masak juga ya masak air doang, masak mie, terus nantilah makan beratnya agak sedikit maleman gitu kan. Masak-masak, terus mereka ini kayak masih diem aja. Penasaran kan, kenapa sih sama nih orang? Cobalah ngedeketin. Siapa tahu kalau memang mereka ada masalah, ya bisa meringankan gitu kan, kepo-kepo dikit nggak apa-apa lah. Bukan bermaksud pengen tahu atau mencampuri urusan mereka, karena kan namanya di gunung capek, kalau misalkan kebanyakan diam nanti kesurupan, bisa hipotermia. Kalau ada teman kan setidaknya bisa minta tolong bla 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 dan sebagainya gitu kan. Mendekatin lah Rio ini, terus ngobrol mereka, ngopi. Iya nih kita juga lagi ngopi gitu kan. Terus ngobrol kan, awalnya tuh basa-basi, tapi ketika udah selesai basa-basinya Rio mulai ke topik utama, di mana sebenarnya ini sih maaf banget ya, bukan bermaksud aku songong atau aku sombong atau ya pengen kepo, tapi kalian ini kenapa sih kok diem-dieman terus mendaki gunung itu? Terus kalian punya masalah apa? Kalau memang kalian pacaran atau adik kakak atau saudaraan atau teman, kalau memang kalian ada masalah, diselesain secara baik-baik, jangan dibawa ke gunung. Nanti malah bisa nyelakain kalian berdua. Mereka itu cuma nunduk dan mereka itu bilang, kita semua atau kita berdua udah males, cuman segitu-gitunya doang. Males maksudnya, tapi si kedua orang ini, si A sama si Neng ini cuman senyum doang. Nggak apa-apa kok mas, dia bilang gitu kan. Nggak ada yang aneh, nggak ada apa-apa. Akhirnya udah kan, nggak ada yang diobrolin lagi. Nah akhirnya kayak ngerasa bingung kan, ya elah gue juga kagak disautin mulu, ya udahlah masak yuk gitu kan. Udah deh aku masak di sini. Akhirnya dibawa ke situ tuh, dibawa ke tendanya si A sama si Neng ini. Masak konseng, udah selesai langsung dikasihin nih kita makan nih, makan enak. Mereka itu makan tapi dengan muka yang datar sama sekali pada saat itu. Dan ya nggak peduli lah ya, maksudnya Rio ini bodo amat lah, ya udahlah yang penting gue udah mencoba. Terus kalau orangnya masih nggak sibuk, maksudnya kayak masih nggak pedulian juga bodo amat gitu kan. Ya udah dah, setelah dari makan ini gue nggak akan nanya-nanya lagi, gue sibuk dengan diri gue sendiri aja. Udah kan, akhirnya Rio ini balik ke tenda setelah makan. Udah, terus nggak bilang makasih, nggak apa itu orang, udah balik. Rio ini ngopi lah dan dia ayun-ayunan. Pada saat itu udah selesai sholat maghrib dan sebagainya, dia ayun-ayunan. Sesekali selalu ngelirik ke bagian tenda mereka. Kok aneh gitu kan, kayak yang kok mereka ini kayak diem aja, ngelamun aja, kenapa gitu kan. Tapi nggak ada yang aneh. Toh dari buku tamu atau dari bawah memang ada 2 pendaki, jadi nggak mungkin kalau itu setan gitu kan. Kalau memang setan pun ya 2 pendaki yang sebelumnya kemana gitu, dan nggak mungkin juga. Itu tuh nggak pernah terjadi sebelumnya sama si Rio ini kan. Jadi kayak berpikiran positif bahwa si 2 pendaki ini sedang mendapatkan masalah yang lumayan cukup berat, lumayan cukup pusing, kurang lebih kayak gitulah. Terus ngelamun, ngopi. Tiba-tiba ketika ngelirik lagi 2 pendaki ini nggak ada cuy. Pada saat itu kelihatan dari siluet tendanya itu ada mereka berdua. Oh mungkin mereka udah mau istirahat kali ya. Nah ketika udah masuk itu,
satu perempuan itu nangis. Lah kenapa itu kok nangis gitu kan? Nah di sini kan serba salah ya. Lu mau nyamperin takut so jadi pahlawan, kalau orang itu nggak minta tolong, ditungguin setengah jam itu nangis nggak berhenti. Iya, lu tiba-tiba ngelewat orang nangis, terus di situ ada orang juga, kecuali kalau sendiri lah ya. Ya nggak mungkin kan kayak lu mau jadi so pahlawan kayak serba salah. Sedangkan di situ ada orang juga, entah masalah gimana gitu kan, kita nggak tahu juga, takutnya salah paham dan sebagainya. Pengen banget nanya lu kenapa, atau kenapa, takutnya misalkan kedinginan kah, kelaparan kah, atau apa, bisa gue bantuin. Rio tuh berpikiran kayak gitu, nggak punya pikiran aneh-aneh. Tapi di sisi lain dia menghargai satu orang ini, takutnya berantem. Tapi selama diperhatiin itu nggak ada yang namanya mukul atau ngebentak dan sebagainya, nggak ada. Nah ketika udah setengah jam ditungguin nangisnya ini, bangun kan Rio penasaran nih. Ya udah dah, belaga gila aja, lagian gue nggak tega juga ngeliat cewek nangis. Tiba-tiba ketika mau dideketin, si cowoknya ini ikutan nangis juga dengan suara cowok gitu kan. Loh kok tiba-tiba berdua, kenapa ini bocah berdua gitu kan, kok tiba-tiba nangis. Ketika si cowok ini nangis, bulu kuduk itu langsung merinding. Antara mau nyamperin dan enggak. Tapi rasa penasaran dan rasa empatinya itu justru bikin Rio ini nyamperin mereka berdua. Akhirnya disamperin lah pelan-pelan. Kak, kakak kenapa? Kak, aku boleh masuk? Itu dengan kondisi itu pure nangis terus gitu kan, nangis terus. Akhirnya dideketin lah, dibuka resleting tendanya, pas dilihat itu mereka pure keadaan nangis, tapi dengan kondisi begini, dengan kondisi megangin dengkul gitu kan, kayak begini lah, ngerangkul dengkul, nangis dua-duanya. Kalian kenapa? Coba dicek kan, karena nggak ada sautan, nggak nyaut sama sekali, nggak ngomong sama sekali, nggak nembalin sama sekali. Walaupun ketika nyamperin mereka itu benar-benar dibagi jadi dua, kasihan, takut, dan penasaran. Nah yang takutnya ini jauh lebih mendominasi daripada kasihan sama penasarannya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dideketin, dipegang, kok badannya dingin. Nah sempet kalau si cewek ini kan pakai kerudung, pakai hijab, sedangkan si cowok kan enggak. Anehnya kok ada bekas sesuatu hal yang agak mengganjal yang dilihat sama Rio ini. Tapi Rio ini nggak mau ngomong apa-apa. Akhirnya ketika Rio mau coba ngelus, kakak kenapa dingin? Aku bikinin teh hangat ya. Akhirnya nggak ada sautan sama sekali. Ya udah tuh dibikinin, cetek bikinin di teh hangat. Ketika ngebikinin sambil ngelirik kiri kanan gitu, kayak ngeliatin terus ke dalam tenda, tiba-tiba yang awalnya terus-terusan nangis ini teriak, kenapa begini? Gue benci. Itu sama cuy, nggak ceweknya, nggak cowoknya teriak. Rio panik dong, kalian kenapa gitu kan. Pergi kamu dari sini, pergi kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu apa yang kita hadapin, pergi kamu dari sini. Dan ketika ngusir pergi, langsung dilanjut dengan suara yang dimana kok tiba-tiba suara dari perempuan ini cekikikan udah kayak kuntilanak cuy. Itu yang ngebuat Rio sampai jiper dan ketakutan. Akhirnya Rio ini balik ke tenda lagi nih cuy, Ketika udah balik ke tenda, Rio ini langsung kayak merhatiin terus. Dan suara ketawanya itu bener-bener melengking, dan Rio ini jadi nggak fokus yang dimana ini manusia apa setan sih. Tapi nggak mungkin kalau memang setan tuh, iya pendaki yang ada di daftar buku tamu itu kemana gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, semakin malam justru suara mereka itu makin ngeganggu dan bikin parno. Akhirnya mutusin masuk dan nggak peduli dengan kedua pendaki tersebut. Bodoh amat lah, gua nggak peduli. Akhirnya masuk, nyeletingin tenda, istirahat, ngerebahin badan. Ketika ngerebahin badan kan otomatis belum bisa tidur, tapi masih keganggu dengan suara-suara yang ada di tenda di sana. Nah ketika masih terganggu dengan suara tenda yang ada di sana, itu tuh
sebagian tuh kayak ada jalan serp serp gitu kan. Nah ketika ada yang jalan ini kayak oh mereka udah lagi bayan kali atau lagi jalan-jalan gitu, nggak tahu kan, jalan lagi. Tapi kok semakin lama didengerin suaranya ini nggak ada lagi. Dan nggak ada suara nangis, nggak ada suara jalan. Bahkan menurut Rio, kok tiba-tiba di situ tuh senyap, nggak ada angin sama sekali cuy. Pure kayak diem begitu aja, udah nggak ada apapun gitu kan. Kok tiba-tiba senyap ya? Ditungguin 1 jam. Dan itu pun udah sekitaran jam 1 malam. Penasaran lagi dong. Akhirnya ketika udah penasaran disamperin lah. Gue coba buka deh. Tendanya itu udah gelap gulita. Nggak ada siapapun. Cobalah dia ngecek. Jadi jalan Rio ini. Tapi kok nggak ada yang lewat gitu kan. Nah sesekali dari belakang itu dia selalu kayak ada yang ngawasin dan kayak ada yang merhatiin. Dan ketika ditengok itu cuman sekelebatan doang, kayak set, pergi begitu aja. Ditengok ke belakang lagi, set, sekelebatan lagi. Dan sampai akhirnya Rio ini ngelihat sosok siluet yang awalnya kayak ini dari pantulan cahaya bulan kah atau apa. Semakin lama diperhatiin, kok ada yang aneh. Semakin dilihat, ternyata Rio ini ngelihat 2 tampang pocong yang dimana itu lagi natap ke Rio. Rio langsung panik, badannya menggigil seketika dan langsung kabur ngibrit masuk ke dalam tendanya. Dia benar-benar ketakutan. Dan di situ pun ketika masuk ke dalam tenda, lagi-lagi suara rintihan tangisan itu ada lagi. Bahkan teriakan pun ada. Rio selalu berpikiran, ini kenapa dan apa yang terjadi sama mereka? Atau apakah emang benar pendaki yang ketemu papasan sama mereka itu bukanlah manusia, melainkan setan? Singkat ceritanya nih cuy, 1 malam itu Rio ini benar-benar diteror dengan suara-suara tangisan dan siluet-siluet ada orang jalan. Bahkan siluetnya ini kayak kan harusnya nggak kelihatan kan keluar kan karena di dalam tenda, tapi di otaknya itu tergambar muka pocong 2 itu. Walaupun memang pocong ini nggak menggambarkan si 2 pendaki itu, tapi kayak kok ada hubungannya ya dengan si 2 pendaki itu. Akhirnya nggak bisa tidur kan, dan Rio pun akan memutuskan turun pagi-pagi mula. Dan buat ngebuang rasa penasarannya, 2 pendaki yang naik ke atas itu beneran ada naik atau cuman halu atau gimana gitu kan. Pagi pun tiba. Ketika pagi tiba, Rio keluar dong. Tenda yang ada di sebelah itu nggak ada. Rio itu udah ngebrigidik, anjir kok nggak ada. Wah jangan-jangan benar nih 2 pendaki ini nggak ada gitu kan. Akhirnya Rio ini memutuskan untuk turun buru-buru. Bahkan dia tuh cuman makan ya cemilan roti doang, terus buru-buru packing turun lah. Nah ketika turun di salah satu pos, ya bisa kita bilang pos 3 lah ya. Di pos 3 ini dia tuh sempat bukan ngeliat tapi kayak ngelirik ke satu titik yang dimana dia tuh penasaran. Tapi dia ngebuang rasa penasarannya ini nggak seperti sebelumnya. Nggak mau dah gue penasaran, daripada gue ngeliat sesuatu hal yang aneh atau menakutkan, mendingan gue gak usah sama sekali. Akhirnya walaupun selalu ketika udah ngelewatin pos 3 itu ngerasa nggak enak. Ketika rest di pos 3 nggak tenang. Ketika mau turun pun selalu pandangannya tuh ke satu sisi. Terus-terusan ke satu sisi. Tapi dia masa bodoh dan cuek pada saat itu. Turunlah ke bawah, set. Sampailah di base camp. Ketika sampai di base camp, dicek namanya. Pak, saya udah turun. Wah, kok tumben pagi-pagi? Kamu gak nikmatin puncak dulu, tah? Kok buru-buru banget? Akhirnya bilang lah, Pak, kok saya gak ketemu 2 pendaki ini ya? Wah, yang bener kamu gak ketemu gitu kan. Wah, jangan-jangan mereka mesum lagi gitu kan. Awalnya masih suzon gitu kan. Ah, masa sih? Tapi saya ini beneran gak ketemu loh sama 2 pendaki ini. Wah, gak mungkin. Beneran Pak, gak ada sama sekali. Gak ada tenda dan sebagainya. Sebenarnya saya ketemu di puncak, tapi kok tiba-tiba gak ada. Lah tujuan mereka ngapain? Kira saya udah turun. Diceritain kan semua kejadian semalam. Si penjaga base camp itu udah ngerasa khawatir dan loh, yaudah yuk kamu bisa bantu saya nggak gitu kan, bawa HT itu.
Ada satu temannya jadi kayak minta tolong buat jagain di base camp, takut ada orang yang naik. Karena memang gunung ini nggak terlalu tinggi kan. Akhirnya coba dicek sampai puncak itu nggak ada memang. Lah iya kok nggak ada ya. Nah ketika mereka sampai di pos 3 lagi udah naik dipastiin nggak ada, terus turun lagi kan nyari. Jadi naik ini sambil nyari jejak, takut ada kesemak-semak. Awalnya memang ada curiga dari pos 3 ini gitu kan. Akhirnya tapi nggak mau dicek dulu, masih lagi ke puncak, terus nggak ada, turun lagi lah. Ketika udah turun di pos 3, saya penasaran, ini ada bekas jalan, tapi nggak tahu hewan buas babi kah? Atau apa, nggak tahu ya. Tapi coba kita cek dulu yuk sebentaran gitu kan. Karena memang si yang jaga base camp ini pun penasaran, bawaannya itu selalu pengen ngelirik ke kiri. Selalu pengen ngeliat ke satu titik gitu kan. Nah begitupun Rio gitu kan penasaran, tapi entah kenapa rasa takutnya itu benar-benar berlebihan ke satu titik itu. Pak, hati-hati Pak. Jujur ya, ketika saya turun ngelihat ke satu titik itu, saya pun ngerasa khawatir dan was-was dengan apa yang feeling saya rasakan di sana. Ya bismillah aja lah, semoga nggak ketemu hewan buas gitu kan. Jalan, masuk ke semak yang memang nggak kelihatan apapun. Pohon tinggi mah kelihatan, tapi masuk ketika disibakin, mereka berdua itu langsung teriak sekenceng-kencengnya gara-gara ada 2 pendaki yang pada saat itu sedang gantung diri dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka teriak gara-gara panik melihat kejadian tersebut. Bahkan Rio itu benar-benar orang yang paling syok pada saat itu. Benar-benar ngerasa takut dan akhirnya si penjaga base camp ini kan mulai tenang terus ngabarin. Cari tim evakuasi, buru naik. Ada kejadian, dijabarin semua. Dan gak lama, sekitaran 1 sampai 1,5 jam, itu ada tim yang naik cuy ke atas. Dan di situ pun rame, tapi untungnya cuma warga lokal, tim evakuasi, dan gak ada wartawan pada saat itu kan. Akhirnya dibawa turun, dan kondisinya ketika udah tahu itu pun ada tim evakuasi, Rio ini izin pamitan untuk turun duluan karena memang dia tuh bener-bener gemetar takut cuy. Badannya itu geter banget, bahkan ketika turun itu sampai didampingi sama 1 orang karena ya terapi shock mental lah pada saat itu kan, dan itu baru pertama kali dia alami sama si Rio itu kan. Sampai dibawa dia gemeteran, terus nggak lama juga disusul sama 2 jenazah tersebut, terus dipanggil kontak, bahkan di situ pun untungnya ada KTP-nya, ditelepon, dapat informasinya, dan sampai akhirnya Rio ini emang beneran nggak pulang. Dan di situ pun keluarganya nangis, yang dimana ternyata 2 orang ini sebetulnya udah nikah cuy, udah suami istri. Dan sepertinya mereka ini mutusin hidup itu gara-gara memang terlilit sama utang, depresi, dan banyak beban masalah. Dan yang gak habis pikir adalah berarti jadi hasil dari rumah sakit bahwa dia ini dinyatakan meninggal itu udah dari kemarin semula, bukan semalam atau tadi pagi, tapi emang udah pas ketika naik mereka udah nyari lokasi, dapat nemu, langsung ambil tali dan gantung diri. Dan berarti Rio udah bisa berasumsi bahwa ya pendakian kemarin ketika naik itu adalah bukan manusia, melainkan mereka yang sudah jadi arwah gentayangan. Rio ini ngebrigidik ngeri, dan bahkan untuk pulang ke rumah itu sampai minta jemput sama orang tuanya gara-gara memang gak kuat ngadepin kejadian tersebut. Tapi ya orang tuanya pun langsung buru-buru ngejemput dan memaklumi dengan kejadian tersebut. Orang tuanya sampai nangis. Ya gara-gara untung lu selamat gituan, gak terjadi sesuatu hal sama lu. Dari kejadian itu pun akhirnya Rio tuh manggut-manggut. Jadi kalau memang orang tua udah punya feeling jelek atau nggak enak, ya Rio nggak akan memaksakan lagi. Dan jadi pelajaran buat Rio pada saat itu juga untuk nggak ngelawan omongan dari orang tua. Tapi di sisi lain juga Rio juga dapat pelajaran baru yang bisa dikatakan bermanfaat. Ya stres itu kan bisa dari mana aja gitu kan, apalagi sampai kelilit utang. Dan dia itu kayak amit-amit jangan sampai terjadi hal yang kayak begitu. Dan kalaupun memang stres atau depresi, ya setidaknya nggak perlu sampai mutusin untuk bunuh diri gitu kan. Dan dari kejadian itu pun Rio bisa dibilang ya sekitaran 4 bulan, walaupun ada long weekend, Rio ini nggak mutusin naik karena memang masih takut. Dan setelah dari kejadian itu pun Rio nggak pernah mau naik sendiri lagi.
Yang awalnya sendiri gas justru setelah dapat kejadian itu Rio ini selalu nyari temen, nyari barengan supaya ada barengannya. Dan harus kenal atau bisa dibilang bareng-bareng lah. Nggak yang ketemu di base camp, karena benar-benar trauma banget kalau harus ketemu di base camp tiba-tiba dapat kejadian kayak begitu lagi. Ya walaupun nggak mungkin sering sih ya gitu kan, tapi ya udahlah daripada cari aman intinya gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini, ya sedepresi kalian, seputus asa kalian, sebanyak masalah kalian, tiap manusia itu punya masalah. Tapi solusinya itu bukanlah putus asa atau sampai ngelakuin bunuh diri gitu kan. Karena selain menurut agama juga nggak boleh kan, ya kalian juga meninggalkan orang-orang yang tercinta gitu kan. Kasihan lah, mereka juga jadi beban pikiran. Yang pada intinya selesain pelan-pelan dan nggak perlu buru-buru. Ya sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.